Sepulang dari Arab Saudi pada November 2020 lalu, Habib Rizik Syihab terjerat 3 kasus berbeda. Mulai dari kasus kerumunan di tengah pandemi COVID-19 di Petamburan dan Megamendung, hingga pemalsuan hasil tes web. Berikut tribunvideo.com merangkum dalam serba-serbi penahanan Rizik Syihab di tahun 2021. Saat awal-awal masa penahanan untuk diperiksa, kesehatan Rizik Syihab sempat menurun saat ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Mantan pemimpin Ormas Front Pembela Islam atau FPI yang dilarang oleh pemerintah itu mengeluhkan sakit lambung sejak akhir Desember 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pernah mengatakan, Rizik mengaku kondisi tubuhnya sempat menurun hingga membutuhkan oksigen karena sakit lambung yang dialami. Dengan pengawal ketat oleh anggota kepolisian, Rizik lantas dipindahkan dari rutan Polda Metro Jaya ke rutan Salemba, cabang Bareskrim Polri pada 14 Januari 2021. Saat dipindahkan, Rizik mengaku dalam keadaan sehat. Sidang perdana kasus Rizik Syihab sempat ricuh. Diketahui penahanan bermula saat ex-pemimpin FPI Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan pada 14 November 2020. Sama seperti kasus Petamburan, polisi juga menetapkan Rizik dan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung pada 23 Desember 2020. Rizik kembali ditetapkan sebagai tersangka bersama menantunya Hanif Alatas dalam kasus tes usap di RS Umi Bogor pada 11 Januari 2021. Ia menjalani sidang perdana 3 kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 16 Maret 2021. Namun sidang yang dilakukan secara daring berakhir ricuh karena hilangnya audio streaming dan meminta persidangan secara offline. Selanjutnya Rizik memilih walk out karena majelis hakim menolak permintaannya untuk menggelar sidang secara offline. Setelah melalui beberapa sidang pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum akhirnya membacakan tuntutan pada 17 Mei 2021. Rizik dituntut hukuman 2 tahun penjara dalam kasus kerumunan di Petamburan. Kemudian dalam kasus di Megamendung ia dituntut 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Selain tuntutan pidana, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizik berupa pencabutan hak menjadi anggota dan atau organisasi masyarakat selama 3 tahun. Sementara itu untuk kasus tes usap di RS Umi Bogor, Rizik pun dituntut 6 tahun penjara. Ia dan menantunya dianggap berbohong saat menyatakan Rizik dalam kondisi sehat saat dirawat di RS Umi Bogor pada November 2020 dengan alasan hasil tes usap PCR belum keluar. Berlanjut ke sidang vonis. Dalam kasus kerumunan di Megamendung, Rizik Syihab dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa denda 20 juta rupiah oleh majelis hakim pada 2 Mei 2021. Apabila tidak dibayar, maka vonis denda diganti dengan hukuman penjara 5 bulan. Vonis tersebut diketahui lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Pada hari dan tempat yang sama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menjatuhi vonis Rizik Syihab 8 bulan penjara. Rizik bersama para terdakwa lainnya, yakni Ahmad Sobri Lubis, Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, dan Idrus dijatuhi hukuman yang sama terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Vonis yang diketok hakim ini juga lebih rendah dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut 2 tahun penjara. Kemudian pada 24 Juni 2021, Rizik Syihab kembali menerima vonis 4 tahun kurungan penjara atas kasus tes web di RS Umi Bogor. Sebagai informasi, sejumlah simpatisan Habib Rizik Syihab terus mengawal tiap persidangan dalam 3 perkara tersebut. Banyak dari mereka bahkan dari luar Jabodetabek yang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tiap kali sidang Habib Rizik digelar meski sudah dilarang. Seperti dalam sidang perdana pada Maret 2021 lalu, sejumlah simpatisan memilih bertahan di area luar pengadilan lantaran diadang oleh barikade polisi. Kemudian pada sidang vonis Juni 2021 lalu, para simpatisan Rizik juga terlibat bentrokan dengan aparat.
Tak hanya itu, ditemukan pula 4 simpatisan yang terinfeksi COVID-19. Terakhir untuk diketahui, Rizik Syihab mengajukan kasasi terkait vonis 4 tahun penjara oleh hakim atas kasus tes swab ke Mahkamah Agung. MA pun menerima kasasi Rizik dan memotong hukuman eks-pemimpin FPI itu menjadi 2 tahun. Putusan itu tertuang dalam putusan MA tanggal 15 November 2021 yang dikonfirmasi oleh Jubir MA Andi Samsan Ngandro. Majelis Kasasi mempertimbangkan, meskipun Rizik terbukti melakukan perbuatan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat, tapi akibat keonaran tersebut hanya terjadi di media massa. Karena itu, menurut Majelis Kasasi, penjatuhan pidana oleh Judeks Fakti terhadap terdakwa selama 4 tahun terlalu berat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa patut atau beralasan untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.